Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kita kembali ke persekutuan doa online untuk hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan kondisi yang sehat dan prima. Mari kita akan mulai persekutuan doa sore hari ini. Terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami berkumpul kembali dalam persekutuan doa online. Biarlah kasih anugerah Tuhan terus mempersatukan kami di dalam persekutuan doa kali ini. Kami menyerahkan biarlah persekutuan doa yang kami sampaikan, yang kami doakan bersama-sama, yang kami menyanyikan dan memuji memuliakan nama Tuhan, sekaligus kami akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama. Biarlah menjadi berkat buat kami semua yang hadir pada sore dan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin persekutuan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan satu pujian. Kita dengarkan bersama-sama pujian berikut.
Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama akan belajarkan firman Tuhan. Tema sore hari ini saya mengambil satu topik, satu tema, yaitu kesetiaan Rut yang teruji. Kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kalau sore hari ini kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kuasai setiap hati dan pikiran kami supaya kami mau taat dan patuh akan perintah Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi dengar-dengaran buat kami semua, menjadi nasihat yang baik untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin waktu yang singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan belajar kesetiaan Rut yang teruji. Bapak Ibu, mungkin Rut adalah satu tokoh yang jarang diceritakan oleh para pembicara atau para pendeta ataupun dalam setiap khotbah-khotbah yang kita dengarkan. Karena di dalam Alkitab, Rut adalah bagian kecil daripada Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, pada masa-masa hakim-hakim pada waktu itu, kitab Rut ditulis, peristiwa Rut terjadi. Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama. Ada seorang keluarga, ada sebuah keluarga Elimelek dan Naomi. Mereka mempunyai dua orang anak, namanya Mahlon dan Kilion. Mereka orang asli Bethlehem, aslinya Efrata, tapi di daerah Bethlehem. Di Israel pada waktu itu, pada zaman hakim-hakim, terjadi kelaparan yang cukup hebat, sehingga orang-orang Israel mengungsi ke daerah-daerah yang lain. Elimelek, Naomi dan anak-anaknya Mahlon dan Kilion, mereka pergi ke daratan Moab. Ke daerah Moab adalah daerah orang-orang kafir yang disebut orang-orang Israel pada waktu itu, karena mereka tidak percaya akan Tuhannya orang Israel. Pada waktu di sana, mereka tidak lama Elimelek meninggal dunia, meninggalkan keluarganya, Naomi dan juga anaknya Mahlon dan Kilion. Setelah itu di sana mereka, Mahlon dan Kilion anaknya dari Naomi, mereka berkeluarga dengan orang-orang Moab, yaitu namanya Orpa dan Rut, asli bangsa Moab. Elimelek mati tidak lama, 10 tahun kemudian Mahlon anaknya dan Kilion juga mati di Moab. Terjadilah kesedihan yang amat pada Naomi. Akhirnya tinggallah Naomi dan juga kedua menantunya, Orpa dan juga Rut. Kemudian Naomi memerintahkan untuk menantunya pergi kembali ke tempat asalnya, yaitu Moab. Karena beberapa saat setelah anak-anaknya mati, mereka dengar bahwa Yehuda telah pulih kembali dan mereka akan kembali ke Yehuda bersama-sama. Tapi di tengah perjalanan sebelum mereka berangkat, Naomi memperingatkan kepada Orpa dan Rut menantunya, kamu tidak kembali ke tempatmu karena sudah tidak ada lagi yang diharapkan dari Naomi, dari saya, kata Naomi gitu. Tapi apa yang dikatakan Orpa dan Rut, mereka tetap ikut. Kalau saya membacakan di dalam Rut ayat 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedua menantu daripada Naomi, Orpa dan Rut. Orpa dengan sedih akhirnya meninggalkan Naomi, mertuanya. Tapi Rut berkata lain. Rut tetap mendampingi Naomi kembali ke Yehuda. Mereka dengan setia, Rut tetap mau bersama-sama dengan Naomi. Bahkan di dalam Rut 1 ayat 16-17,
Dia ngomong, Allahmulah, Allahkulah. Aku di mana, kamu di mana. Kemudian kalau kamu mati di sana, aku juga mati di sana. Dengan setia Ruth mengikuti Naomi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan Ruth, dia seorang perempuan yang sederhana sekali. Meskipun keluarganya, suaminya sudah meninggal, tapi dia tetap setia kepada Naomi sebagai mertuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biasanya ibu mertua dengan anak menantu biasanya pada umumnya kurang cocok. Tapi lain dengan Ruth. Ruth adalah orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil. Dia setia mengikuti meskipun ibu mertuanya tidak punya apa-apa pada waktu itu. Bahkan mungkin tidak ada harta yang ditinggalkan, tidak ada apa-apa, sampai dia kembali ke Yehuda dengan perasaan yang sedih, dengan perasaan yang hancur. Mereka kembali dengan kondisi yang tidak punya apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat Ruth bersama Naomi, mertuanya, kembali ke Yehuda. Bagaimana cerita kelanjutannya? Mereka akhirnya, Naomi mengenalkan kepada satu orang, yaitu namanya Boaz. Boaz adalah keluarga besar daripada Naomi juga. Dia masih keturunan Yehuda. Dia adalah orang yang akan nantinya mengangkat Ruth sebagai keluarga atau sebagai istrinya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Ruth pada saat itu? Ruth benar-benar merendahkan diri. Akhirnya mengenal Boaz, yang semula dia, Boaz pada waktu panen di dalam satu acara panen di tempat ladangnya dan segala macam. Ruth akhirnya pergi ke sana, tidak dengan mengenalkan diri secara langsung, tapi mengambil berkas-berkas gandum yang setelah panen usai. Biasanya berkas-berkas yang tinggal itu, Bapak Ibu, dibuat untuk orang-orang yang miskin, dibuat untuk orang-orang janda-janda yang terlantar, atau anak-anak yang terlantar, atau bahkan orang-orang kafir pada waktu itu, supaya mereka bisa makan. Hasil panen yang sudah dikemas, yang sudah diikat-ikat itu, kemudian dipanen, dibawa ke lumbung. Bekas-bekasnya itu yang diambil oleh Ruth, dibawa pulang ke Naomi untuk dimakan bersama. Dengan kesederhanaan yang seperti itu Ruth adanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kesederhanaan yang kita miliki juga sebagai anak-anak Tuhan, maukah kita setia bersama dengan Tuhan di dalam posisi-posisi kita saat ini? Kesetiaan Ruth membuat dia tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi bagian dari rencana agung Tuhan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, nanti membaca terus Alkitab, peristiwa Ruth atau kitab Ruth, Bapak Ibu membaca. Akhirnya dia menikah dengan Boaz dan mempunyai seorang anak, melahirkan anak yang namanya Obed. Obed memiliki keturunan bernama Isai, dan Isai memiliki keturunan, salah satunya adalah Daud, yang menjadi bapa bangsa Israel, yang menjadi raja kedua Israel. Keturunan selanjutnya dipakai sebagai sarana kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus, yang menjadi panutan kita, yang menjadi kepercayaan kita, yang menjadi junjungan kita. Dari seorang Ruth yang sederhana, dan bahkan dia bukan orang Israel asli pada waktu itu. Dia orang Moab yang tidak percaya Tuhan, diambil oleh keluarga Elimelek menjadi menantunya. Akhirnya turun sampai Daud. Akhirnya turun terus dari keturunan Daud, lahirlah Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Ruth adalah seorang wanita yang setia. Dalam perkara yang kecil, perkara yang sederhana, dia memelihara Naomi, merawat, bahkan dia rela ngambil gandum-gandum atau jelai-jelai yang tersisa-sisa untuk dimakan bersama, terus melanjutkan kehidupan bersama menantunya. Mari Bapak Ibu, dari perikop ini kita belajar dengan sama-sama. Pelajaran kesetiaan, ketulusan seorang Ruth menjadi pelajaran buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita dengan penuh iman mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan, dengan tekun dan setia seperti kita melakukannya untuk Tuhan.
untuk kemuliaan namanya saja. Dan seperti hidup Rut yang menjadi kesaksian di tengah-tengah bangsa Israel melalui keputusannya untuk tetap setia mendampingi Naomi, biarlah melalui cara hidup kita sehari-hari banyak orang diberkati dan menjadi tergerak untuk datang kepada pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, disebabkan mereka melihat karakter Kristus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan kesederhanaan, dengan keberadaan kita, dengan keseharian kita, dengan pelayanan kita, dengan pekerjaan yang kita geluti saat ini. Mari kita jadi teladan seperti Rut. Akhirnya terlahirlah sang juru selamat itu. Kita mau meneladani Rut menjadi tokoh yang sederhana dengan penuh kesetiaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mencontoh dari Rut, mau setia kepada Tuhan Yesus dalam perkara-perkara yang kecil, dalam keseharian hidup kita, supaya orang lain tahu bahwa kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar terus untuk setia dan tekun mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh di dalam Tuhan Yesus, untuk terus menceritakan kasih-Nya kepada dunia, sehingga lebih banyak orang yang bisa mengenal kasih-Nya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bersama-sama merenungkan dari seorang tokoh Rut dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh kerendahan hati melayani keluarganya. Kita mau menjadi orang yang sederhana dengan penuh kesetiaan melayani Tuhan di dalam posisi kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa yang akan kita dukung bersama dalam doa syafaat. Yang pertama, kita akan bersama-sama berdoa untuk jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh dan sakit, untuk jemaat yang lanjut usia, dan jemaat kita yang sedang dalam keadaan hamil, Ibu Ivana Jin dan Ibu Angel, anaknya Ibu. Kita akan sama-sama berdoa, mendukung di dalam doa kali ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan sore dan malam hari ini kami bersama-sama duduk diam di hadapan Tuhan. Kami mau mendukung di dalam doa setiap jemaat kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan mau jamah dan pulihkan. Kami mengingat untuk Bapak Chandra Surya atau Pak Chan Sin Liang, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Ishak, Ibu Suratman, Ibu Ari Mandam, Ibu Ibnu, Ibu Yeni, Ibu dari Ibu Virgo, Ibu Biantoro, Bapak Erwan, dan juga penginjil Rahayu dalam proses pemulihan. Kami mengingat juga untuk jemaat kami yang dalam keadaan lanjut usia. Biarlah kasih anugerah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk jemaat-jemaat kami, Bapak Isa, Bapak Adi Wikartono, Bapak Ari Mandam, Bapak Ibnu, Bapak Heri Cahyanto, dan yang lain-lainnya. Tuhan, kami mendoakan untuk setiap jemaat kami yang mengalami lemah tubuh. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan mampu menyembuhkan dan memulihkan, karena Tuhan adalah dokter daripada segala dokter. Melalui obat-obatan dan juga perawatan maupun makanan dan minuman yang dikonsumsi, biarlah kuasa Tuhan bekerja. Tuhan jamah dan pulihkan melalui dokter, melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya. Biarlah Tuhan bekerja, Tuhan yang menjamah dan memulihkan, karena Tuhan mampu memberikan kesembuhan dan mampu memberikan mujizat. Dan terlebih lagi,
Berikan semangat kepada setiap jemaat-Mu yang lemah tubuh untuk terus mau belajar akan teratur, makan teratur, minum obat teratur, sehingga bisa sembuh dan pulih kembali. Kami mengingat untuk jemaat kami yang lemah tubuh yang sudah kami sebutkan, yang dalam keadaan kondisi lanjut usia. Biar Tuhan berikan semangat, berikan kekuatan, berikan hari-hari yang sukacita dalam menjalani hidup di depan yang masih panjang. Karena pertolongan, kasih sayang, dan penyertaan Tuhan, biarlah mengalami sukacita yang dalam di dalam Tuhan, mengiring Tuhan, rajin beribadah di dalam setiap keseharian dan tiap-tiap minggunya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat jemaat kami yang saat ini dalam keadaan hamil, Ivana, Jane, dan juga Ibu Angel. Biarlah Tuhan mau memberikan kesehatan dan kekuatan untuk ibu maupun anak yang di dalam kandungan, sehingga pada saatnya nanti anak yang dilahirkan benar-benar sehat karena pertolongan dan kasih sayang daripada Tuhan, sekaligus ibu yang mengandung. Biarlah Tuhan berikan kesehatan dan juga kekuatan Tuhan. Tuhan, tolong setiap seruan doa yang sudah kami sampaikan. Tuhan yang mengabulkan dan Tuhan yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang berikutnya, kita bersama-sama berdoa untuk jemaat kita yang sedang bergumul dalam kehidupan, permasalahan kehidupan di dalam keluarga, pergumulan di dalam pekerjaan, dan kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin hari semakin sulit adanya. Tahun 2023 diprediksi adalah tahun yang krisis, tapi kita percaya dan yakin bahwa Tuhan menyertai kehidupan anak-anaknya. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, sekali lagi kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di gereja kami. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan. Tuhan, kami mengingat untuk mereka semua. Biarlah dalam setiap pergumulan setiap jemaat-Mu, Tuhan turut campur tangan dan bekerja. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan keluarga Tuhan. Tuhan, tolong setiap pergumulan yang ada, baik itu permasalahan perselisihan di dalam keluarga antara suami, istri, dan juga mungkin antara anak dengan orang tua. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memulihkan mereka. Kami memohon setiap keluarga yang ada yang mengalami pergumulan, biarlah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan memampukan mereka untuk saling merendahkan diri di hadapan Tuhan, saling mengampuni, sehingga keluarga bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, tolong satu persatu setiap keluarga Tuhan yang mengalami pergumulan secara khusus di gereja kami. Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap jemaat yang masih membutuhkan pekerjaan, memerlukan usaha, setiap apa yang diperlukan mereka, baik kebutuhan ekonomi, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan keluarga, keuangan, dan segala sesuatunya. Tuhan, tolong pimpin setiap jemaat-Mu satu persatu, supaya setiap jemaat-Mu yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, biarlah Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Di dalam hal keuangan, biarlah Tuhan mampukan mereka semua untuk bisa mencari nafkah dengan baik, dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong pergumulan setiap jemaat dengan segala kesulitan di depan, tapi kami yakin dan percaya bahwa tahun 2023 Tuhan tetap memelihara dan Tuhan memimpin kehidupan setiap keluarga-keluarga anak Tuhan di gereja kami. Tuhan, tolong setiap pergumulan yang ada dan yang kami alami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan terus menguatkan, Tuhan terus memberikan jalan keluar, sehingga kami bisa melewati segala pergumulan di dalam keluarga, menghadapi segala pergumulan di dalam pekerjaan, usaha, ataupun keuangan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya, kami bergantung sepenuhnya karena pertolongan dan penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan seruan doa ini, biar Tuhan yang mengabulkan dan Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita selanjutnya mendoakan untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih yang Tuhan percayakan
di dalam gereja kita yang kita cintai, di mana sekolah Kristen Pelita Kasih mulai dari TK, Playgroup, SD sampai SMP sekarang ini Tuhan sudah percayakan. Dan bahkan seluruh murid-murid sekolah tahun ini bisa menyentuh sampai 400 anak. Target kita di depan ini sudah 390 sekian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perkumpulan sekolah cukup banyak. Kita menyediakan, memerlukan cukup biaya yang cukup tinggi, baik itu biaya operasional, biaya kebutuhan gaji-gaji guru, dan juga peningkatan mutu daripada pendidikan, baik perlengkapan, dan yang terutama tahun ini kita akan membangun gedung kelas, 2 kelas minimal yang harus kita bangun. Sampai tahun ke depan mungkin 4 kelas yang perlu kita siapkan, supaya mencukupi antara kuota murid yang ada dengan ruang kelas yang ada. Mari kita doakan sekolah Kristen Pelita Kasih bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan doa pada sore dan malam hari ini. Kami mendoakan untuk sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami menyerahkan setiap yayasan yang terlibat di dalam pelayanan sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami menyerahkan untuk koordinator, kepala sekolah, dan juga para guru, dan juga staf-staf yang ada. Biarlah Tuhan kami bergandeng tangan, bersatu padu bersama-sama, menjalankan sekolah ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Karena Tuhan yang menyediakan pelayanan dan pekerjaan ini. Biarlah Tuhan memimpin kehidupan setiap kami, pengurus-pengurus sekolah. Kami juga terus mendoakan untuk kebutuhan daripada sekolah Kristen Pelita Kasih. Kebutuhan keuangan operasional yang terus masih kondisi defisit saat ini. Mungkin sekitar 10-15 juta tiap bulan yang harus kita putar, yang harus kita perlukan melalui koperasi, melalui dana bos dan segala macamnya. Kita atur sedemikian rupa sehingga dalam tiap bulannya kita terus mencukupi. Kami yakin dan percaya bahwa ke depan terus Tuhan memimpin dan memelihara sekolah Kristen Pelita Kasih dengan segala kebutuhannya. Tahun ini Tuhan, kami membutuhkan 2 ruang kelas yang harus kami bangun. Kami masih belum tahu anggaran dana yang diperlukan, kurang lebih antara 400-500 juta yang harus kami siapkan. Biarlah Tuhan mau menggerakkan setiap hati kami, setiap jemaat Tuhan di gereja DKI Lawang, setiap pengurus-pengurus yayasan, setiap guru-guru yang ada maupun koordinator. Kami mau bergandeng tangan, bekerja sama dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kami mencari dana untuk kebutuhan pembangunan kelas, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Sang Yehova Jireh yang akan menyediakan dana itu sehingga pembangunan tahun ini bisa berjalan. Pertengahan tahun antara Juli Agustus kami harus sudah memulai pembangunan kelas tersebut. Tuhan tolong hantar setiap orang yang mencintai Tuhan, yang mencintai pekerjaan Tuhan, sehingga kami bisa membangun kelas untuk sekolah Kristen Pelita Kasih. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap murid-murid sekolah Kristen Pelita Kasih yang sekarang dididik di sekolah kami. Kami mendoakan untuk setiap anak-anak, setiap mulai dari TK, Playgroup sampai SMP. Biarlah Tuhan sejak dini mereka mengenal firman Tuhan. Kenalkan firman Tuhan dengan sungguh. Setiap ajaran yang kami berikan, setiap firman Tuhan yang kami sampaikan, mereka bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan akhirnya visi daripada sekolah benar-benar tercapai, menjadikan bangsa, semua anak-anak Tuhan di sekitar Lawang menjadi murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekolah Kristen Pelita Kasih di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memulai dan Tuhan yang memimpin ke depan terus sampai selama. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seruan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendoakan untuk bangsa dan negara. Ini adalah pokok doa kita yang terakhir. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara yang kita cintai, negara Indonesia. Mari kita berdoa.
Tuhan, sore dan malam hari ini kami mendoakan untuk bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia, di mana kami tinggal, di mana kami menetap, dan di mana kami dilahirkan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia yang terus tumbuh dan maju. Kami menyerahkan untuk pemimpin bangsa kami saat ini, Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden dan juga jajaran para menteri. Kami mendoakan untuk tugas bagi Pak Jokowi dan juga para menteri yang ada, memimpin bangsa kami melewati badai krisis demi krisis, melewati badai COVID yang sudah kami lewati bersama-sama. Tuhan juga sudah memimpin setiap acara kehidupan bangsa dan bernegara di negara Indonesia yang kami cintai. Meskipun banyak pergumulan dan banyak tantangan, terus bangsa kami bisa maju dan melewatinya dengan baik. Pada tahun 2024 nanti, Pak Jokowi akan digantikan oleh pemimpin yang baik. Kami berharap pemimpin bangsa yang nanti yang meneruskan estafet dari kepada kepemimpinan negara kami, biarlah benar-benar orang yang terpilih, orang yang takut dan taat akan Tuhan, terutama bisa memimpin dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan dari presiden yang sudah memimpin sebelumnya. Tuhan, pergumulan ekonomi yang saat ini 2023 yang harus dihadapi bangsa dan negara kami, dengan segala cara pemimpin bangsa kami, biarlah kami mendoakan mereka bisa mengatur sedemikian rupa sehingga ekonomi Indonesia tetap tangguh dan tetap kuat melewati krisis ekonomi yang saat ini akan bakal terjadi. Pada tahun 2024 nanti akan ada pemilu. Kami menyerahkan pemilu ini bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Partai-partai yang sudah terpilih, biarlah mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang terbaik supaya maju menuju kontestan-kontestan, baik kontestan para presiden maupun anggota DPR yang akan nanti dipilih. Biarlah Tuhan persiapkan setiap kader yang ada benar-benar menjadi orang-orang yang terpilih untuk memimpin bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Kami menyerahkan untuk stabilitas politik yang ada sehingga benar-benar pemilu nanti bisa berjalan dengan sebaik mungkin atas pengendalian Tuhan. Tidak terjadi clash-clash atau tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan. Biarlah semuanya Tuhan yang mengendalikan dan Tuhan yang mengatur. Kami menyerahkan bangsa Indonesia yang kami cintai, seluruh personel pelayan, seluruh personel dalam pemerintahan, biarlah mereka benar-benar takut akan Tuhan, menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Terus ke depan biarlah Tuhan memimpin dan memelihara bangsa kami. Kami mendoakan benar-benar Indonesia menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang terus menghormati, mentaati apa yang Tuhan atur dan Tuhan tentukan di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia yang kami cintai terus menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk doa penutup. Biarlah apa yang sudah kita doakan bersama, apa yang sudah kita gumuli bersama, Tuhan yang menjawab setiap doa kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau sore hari ini Tuhan sudah memimpin persekutuan doa online pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami doakan, apa yang kami pujikan, apa yang kami dengarkan bersama-sama belajarkan firman Tuhan, biarlah semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami sudah berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan semua setiap jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian persekutuan doa sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua.